Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha. Jumpa lagi pada video pembelajaran tematik IPS kelas 4 tema 9 atau buku paket 4I. Nah, pada kesempatan kali ini, Miss Ajeng akan menjelaskan tentang lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. 1. Lingkungan. Lingkungan dan manusia tidak dapat dipisahkan. Segala sesuatunya telah tersedia di lingkungan. Tugas manusia adalah untuk memanfaatkan lingkungan dengan bijak. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan mengandung sumber daya alam yang dapat manusia manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut merupakan fungsi lingkungan bagi manusia. A. Lingkungan sebagai tempat tinggal. B. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. C. Lingkungan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan manusia. A. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Manusia hidup di dalam lingkungan. Dalam lingkungan tersebut berisi sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan manusia. Sarana dan prasarana tersebut merupakan perpaduan antara unsur lingkungan alam dan lingkungan buatan. B. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Manusia memerlukan makan untuk dapat bertahan hidup. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia. Nah, manusia mengelola sumber daya alam untuk memperoleh makanan. C. Lingkungan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia berinteraksi dengan manusia lain melalui berbagai kegiatan, yaitu kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Melalui interaksi sosial ini, manusia saling berhubungan dan berupaya mencapai kesejahteraan hidup. 2. Sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Contohnya, ada rumput laut, padi, kelapa sawit, kayu, jagung, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam non-hayati berasal dari benda tak hidup, seperti bahan tambang, batu, dan tanah. Contohnya ada emas, biji besi, batu bara, dan minyak bumi. Berdasarkan keberadaannya dan kelestariannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang persediaannya di alam tidak bisa habis. Contohnya seperti air, sinar matahari, udara, tanah, tumbuhan, dan hewan ternak. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, itu persediaannya terbatas atau bisa habis jika dieksploitasi secara berlebihan. Contohnya batu, berbagai jenis logam, minyak bumi, dan gas alam. Nah, kali ini kita berbicara tentang manfaat pohon dalam kehidupan. Mungkin beberapa dari kalian hanya tahu bahwa pohon itu memproduksi oksigen untuk kita bernafas. Ternyata tidak hanya itu loh. Pohon juga bermanfaat sebagai bahan dasar pembuatan kertas, bahan dasar pembuatan tisu, getah pohon karet untuk bahan pembuatan ban, getah pohon damar sebagai pewarna alami untuk cat bangunan, menjaga ketersediaan air tanah, dan pohon menyerap air ketika hujan sehingga daerah sekitar tidak mudah banjir. Nah, kali ini di bagian ketiga, Miss Ajeng akan menjelaskan tentang manfaat sumber daya alam. Nah, Miss Ajeng akan menjelaskan manfaat hewan ternak, tumbuhan, tanah, dan tambang. 1. Hewan ternak. Hewan ternak, unggas, dan ikan dapat kita manfaatkan dagingnya sebagai sumber lauk pauk. Kuda dapat kita manfaatkan tenaganya sebagai penarik delman. Kerbau, kita manfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. 2. Tumbuhan. Tumbuhan seperti padi, jagung, dan sagu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Sementara kayu dari pepohonan di hutan dapat dimanfaatkan menjadi kertas dan berbagai perabot rumah tangga. 3. Tanah. Tanah dapat digunakan untuk lahan pertanian, peternakan, pertambangan, dan pemukiman penduduk. 4. Tambang. Barang-barang tambang antara lain minyak bumi atau batu bara sebagai bahan bakar. Bauksit digunakan sebagai bahan baku aluminium, serta besi yang banyak digunakan untuk membuat kerangka bangunan dan peralatan rumah tangga. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari hewan dan tumbuhan langka di Indonesia.
populasi hewan dan tumbuhan berkurang karena habitat mereka dijadikan permukiman. Selain itu, perburuan liar juga menyebabkan kelangkaan hewan dan tumbuhan jenis tertentu. Yuk kita pelajari cara-cara menjaga kelestarian hutan. Pada kesempatan ini, Miss Ajeng akan memberikan 10 cara bagaimana kita bisa melestarikan hutan. Pertama, melakukan penebangan pohon yang sudah tidak produktif. Yang kedua, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Yang ketiga, tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan. 4. Tidak membuang sampah sembarangan di hutan. 5. Menerapkan sistem tebang pilih. 6. Menerapkan sistem tebang tanam. 7. Melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. 8. Mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. 9. Mengurangi penggunaan kertas berlebih. Dan 10. Memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi dari Miss Ajeng. Sekarang, yuk kita mengerjakan latihan soal bersama-sama. Soal nomor 1. Sebutkan 3 fungsi lingkungan bagi manusia. Selanjutnya, di sini ada 4 gambar. Gambar kucing, gambar biji besi, apel, dan minyak bumi. Soal nomor 2, gambar manakah yang termasuk sumber daya alam hayati? Soal nomor 3, gambar manakah yang termasuk sumber daya alam non-hayati? Nah, selanjutnya di sini ada 4 gambar. Ada gambar batu bara, air, tanah, dan emas. Soal nomor 4, gambar manakah yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Soal nomor 5, gambar manakah yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Soal nomor 6, sebutkan 3 manfaat pohon dalam kehidupan. Soal ke-7 atau soal terakhir, tuliskan manfaat jagung, sapi, tanah, dan minyak bumi bagi kehidupan. Nah, itu saja penjelasan materi tematik tema 9 kali ini. Jika masih ada bingung atau punya pertanyaan, bisa tanyakan ke Miss Ajeng atau ke guru tematik masing-masing kelas ya. Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.